Bab 161. Menusuk hati. Claire masuk ke dalam, sedikit tidak nyaman dan dengan canggung bertanya. Bagaimana bisnis baru-baru ini? Pegawai toko menganggukkan kepala, baik-baik saja, Nona Sen, kelaknya kamu adalah bos kami, dikarenakan bos di mall sudah diganti, lalu kamu tidak datang, jadi gaji kami masih ditunggakan. Claire terkejut setelah mendengar ini, karena pergantian bos, jadi gaji terus ditunggakan. Pegawai toko berkata dengan mata berkaca-kaca, sudah lebih dari seminggu tidak membagi gaji, Nona Sen, aku masih menunggu gaji untuk membayar sewa rumah. Claire berbatuk sejenak, bagaimana aku membayar gaji? Apa aku mengirim ke kamu? Tidak, kamu pergi ke lantai atas mall. Apa di lantai atas mall? Claire menganggukkan kepala, kalau begitu aku pergi dan melihatnya. Claire naik lift untuk langsung naik ke lantai atas mall, lingkungannya berbeda dengan lantai bawah, lantai atas sangat sunyi dan terasa berada di tempat tinggal yang asing. Setelah masuk, dia dapat melihat banyak pegawai yang sedang sibuk, semua orang dengan aneh melihatnya, lalu menarik tatapannya kembali. Claire tidak tahu harus berkata apa atau melakukan apa ketika dia datang ke sini, jadi dia hanya bisa mencari seseorang untuk bertanya. Setelah orang itu mendengar deskripsinya, dia membawanya ke dalam kantor. Kamu langsung masuk dan mencarinya. Claire mengetuk pintu, lalu terdengar suara seorang wanita yang familiar. Masuk. Claire membuka pintu, lalu menjulurkan kepalanya, halo. Lalu menatap mata orang di dalam dan ekspresinya sedikit kaget. Claire belum bicara, wanita yang duduk di depan meja berkata dengan tersenyum, apa asisten Colden? Benar, orang yang di depan adalah Kak Joan yang pernah merias wajahnya sebelumnya. Dia berdiri, lalu dari meja kerja berjalan ke arahnya, sepasang tangannya dilipat, kemudian bersandar di pintu sambil berkata, kamu benar-benar membuatku menunggu sangat lama. Tunggu begitu lama, baru menunggu kemunculanmu. Claire, tunggu aku. Benar, mall ini tiba-tiba mengubah bos. Aku sebagai pegawai, tentu saja ingin melihat bos baru kami, tidak disangka adalah kamu. Claire, bagaimana kamu tahu? Rahasia. Kak Joan berbalik badan untuk berjalan masuk. Apa kamu kesini untuk memeriksa data keuangan? Aku sudah membereskan data keuangan beberapa saat ini, perlukah kirim ke emailmu? Tidak perlu. Claire berkata dengan gugup, aku hanya membantu pegawai di bawah untuk mengatakan gaji mereka telah ditunda selama 1 minggu, mereka seolah-olah sangat cemas. Bukan hanya mereka yang cemas, aku Kak Joan juga sangat cemas. Gajiku juga terlambat 1 minggu. Bagaimana mungkin? Menunggumu untuk tanda tangan, bos baru. Kak Joan meletakkan daftar gaji ke depannya, lihat dulu, jika tidak ada masalah, silakan ditanda tangan. Claire dengan bodoh menerima daftar ini dan melihat sampai pusing. Oh ya, bos baru, ini kartu pemasukan uang, sandinya adalah ulang tahunmu. Claire Sen. Dia menerima kartu pemasukan dan pengeluaran uang ini, lalu dengan bodoh mengedipkan mata. Ada apa ini? Mengapa memberinya kartu pemasukan uang? Di dalam adalah keuntungan mall bulan ini. Claire pergi ke bank terdekat untuk memeriksa, baru menyadari keuntungan di dalam kartu ada ratusan juta, sehingga dia hampir membuang kartu karena ketakutan. Jadi dia kembali untuk mencari Kak Joan lagi. Kak Joan, apakah kamu salah memberi kartu? Di dalam ini ada ratusan juta. Kak Joan melihatnya dengan aneh, kenapa? Mall yang begitu besar, juga di bawah nama Yes Corp, menghasilkan ratusan juta dalam sebulan. Bulan ini termasuk sedikit. Nafas Claire menjadi berhenti, bergegas meletakkan kartu bank ini ke meja. Memegang kartu ratusan juta ini seperti mendapatkan kerepotan besar, dia sama sekali tidak bisa mengambilnya. Kenapa? Uang di dalam sangat banyak, aku tidak boleh mengambilnya. Sekarang kamu adalah bos di sini,
jika kamu tidak ambil, siapa yang ambil? Claire, tapi... Meskipun aku tidak tahu mengapa Colden tiba-tiba mengalihkan mall ini kepadamu, tapi dia pasti memiliki alasan sendiri untuk mengalihkan ke kamu. Keuntungan mall bulan ini turun sedikit dibandingkan sebelumnya, apa kamu ada cara untuk mengubahnya? Bagaimanapun mengurus mall yang begitu besar bukanlah hal yang mudah. Apa? Setelah mendengar ini, Claire melotot mata besarnya, mengubah mall. Dulunya dia tidak pernah mempelajari bisnis, tidak tahu banyak tentang bagian ini. Terpikir sampai sini, Claire merapatkan bibir, lalu mengambil kembali kartu bank dan memegangnya. Aku akan memberimu jawaban untuk masalah ini. Setelah Claire pergi, langsung kembali ke kediaman keluarga Ye, tidak menemukan Colden di kamar, kata pembantu dia pergi ke ruang belajar, jadi dia langsung mencarinya di ruang belajar. Dia berjalan ke depan dan meletakkan kartu bank ke meja. Ada sebuah dokumen putih di bawah kartu bank. Ini adalah dokumen pengalihan mall dan keuntungan bulan ini. Colden mengabaikan dia, juga tidak bicara. Claire berdiri selama puluhan detik. Melihat dia tidak ada respon, dia berbalik badan dan berencana untuk pergi. Barang yang diberi oleh aku, meskipun kamu kembalikan secara utuh, aku juga tidak akan mau. Claire yang berjalan, tiba-tiba berhenti di tempat, kata ini, seolah-olah ada maksud lain. Dia menolehkan kepala dan menggigit bibir bawahnya, apa kamu ada tanya aku sebelum memberikan ini? Apa aku ada mengatakan ingin mall ini? Mall yang begitu besar, keuntungan juga sangat banyak, bagaimana mungkin aku mau? Colden, apa kamu mengira uang bisa membeliku? Colden menengadahkan kepala, menatapnya dengan tatapan dingin. Jika uang tidak bisa membelimu, mengapa kamu membawa ini ke ruang belajarku hari ini? Bukankah menginginkannya, tapi datang ke sini untuk berpura-pura polos? Claire, tidak disangka kamu memandangku seperti ini. Kata-kata ini membuatnya marah sampai gemetar. Lalu dia baru menyadari bahwa dia pasti sengaja. Karena dia mengatakan kata yang menyakiti dia, jadi dia sekarang sengaja berkata seperti ini untuk merangsangnya. Baiklah. Terserah bagaimana kamu memandang aku, yang penting aku tidak menginginkan barang ini. Selesai bicara, Claire berbalik badan dan ingin pergi. Saat berjalan sampai pintu, tiba-tiba terdengar suara bam. Colden tiba-tiba mengangkat tangan untuk membuang dokumen dan kartu bank ini ke dalam tong sampah. Claire melotot mata dengan tidak menyangka. Apa kamu sudah gila? Itu adalah dokumen mall, di dalam kartu ada ratusan juta. Apa kamu sakit hati? Colden meliriknya dengan dingin, lalu tersenyum mengerikan. Ambil kembali ah. Dia mengepalkan tangan di kedua sisinya, jari tangannya hampir masuk ke dalam dagingnya. Claire menatap pria jahat di depannya, rasa putus asa dia pelan-pelan semakin dalam. Apa kamu harus mempermalukan seperti ini baru senang? Ini adalah cara yang paling cocok untuk menghadapi wanita sepertimu. Baik, tidak mau ya tidak mau, buang ya buang, siapa yang peduli? Claire tidak bisa tahan padanya lagi, langsung berteriak padanya dengan suara keras, lalu sepasang mata cantiknya tiba-tiba memerah. Selesai berteriak, dia tidak melihat Colden lagi, langsung berbalik badan dan lari. Colden menatap sosok kecil mungil yang hilang dari pandangannya, lalu tatapannya pelan-pelan bergeser ke dalam tong sampah dan mengepalkan tangannya tanpa suara. Bersambung.